Halo semua, salam, salam, salam. Perkenalkan nama saya Jumarta. Saya mau menyampaikan kebaikan Tuhan atas hidup kami sekeluarga. Saya saat ini sebagai karyawan swasta yang bisa dikatakan diberkati Tuhan di tengah-tengah pandemi. Puji Tuhan, saya mengalami ini tidak bisa saya sampaikan karena pertolongan Tuhan itu betul-betul luar biasa kepada saya. Saya sama istri, anak-anak saat ini tengah-tengah pandemi, saat resesi di mana orang-orang tidak ada apa namanya, tidak terselami, ya, tidak bisa ini, sedang krisis perekonomian, tapi kami malah ditolong Tuhan. Itu yang luar biasa. 2019 awal COVID saya kehilangan adik bungsu, dimana kami terpukul sekali. Saya harus dikeluarkan dari tempat pekerjaan saya tidak tahu kemana, bahkan saya sempat ikut keluarga bekerja yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Pekerjaan itu sangat-sangat, saya bekerja dalam bawah tekanan saat aku demi saya harus dapat uang untuk 40 adik saya. Akhirnya ya saya lakukan itu. Puji Tuhan, setelah melewati itu semua, kita dibantu, diproseskan, kita tetap berdoa, memuji Tuhan, tetap beribadah, melayani, menyampaikan kebaikan Tuhan. Saya kembali ke Palangkaraya, ketemu sama senior waktu itu. Saya coba dihubungin karena dulu kita bermitra di bidang properti juga. Saya ditelepon, diajak ke kantor untuk mengawasi proyeknya. Selama sebulan saya harus di lapangan ngawas eksa. Setelah selesai, saya akhirnya belajar banyak hal tentang properti kaplingan. Saat membuka kaplingan, awalnya saya tidak punya apa-apa. Tuhan, saya bilang, saya sama istri berdoa, kami tidak punya apa-apa saat ini, tapi kami percaya ada Yesus yang mau dan mampu. Itu pedoman yang saya pegang. Setelah melewati itu, setelah mengucapkan itu, akhirnya kami percaya melakukan perjalanan sore, mancing, bawa pancing. Kami bawa pancing keliling sambil cari tanah, ketemu sama orang-orang, lupa ada nggak yang mau jual tanah. Saya bilang, saya ini kebetulan yang mau nyari tanah skala besar. Ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 30, tidak ada yang cocok. Akhirnya ke orang ke-35 saya ketemu. Puji Tuhan, itu adalah keluarga. Yang kedua, tanahnya aman sesuai kriteria, masuk di harga, mau bayar 30, mau dibayar 3 kali. 3 kali pembayaran. Kita deal, kita buat kesepakatan, kita buka kaplingan, kita tawarkan, kita buka dulu semua kaplingan promo untuk membayar angsuran selanjutnya. Setelah itu saya buka kembali harga yang cukup naik menutupi harga awal. Puji Tuhan, sampai saat ini di tengah-tengah pandemi kami dibangkitkan, dipulihkan, ditolong Tuhan sama sekali. 2 tahun berjalan pandemi, saat orang tidak ada, saya tidak dapat bekerja, istri juga sedang dinonaktifkan. Saya hanya bekerja 2 bulan. Tuhan memberi saya makan selama 5 tahun. Wow. Haleluya, haleluya. Itu semua tidak mampu saya selami maksud Tuhan Yesus. Saya memutuskan untuk melayani diakon di gereja. Saat ini kami bertumbuh. Memilih itu bukan sebuah keinginan, tapi Tuhan yang memilih.
dan panggilan itu bukan sebuah panggilan telepon yang harus kita angkat, tapi panggilan itu adalah panggilan yang Tuhan sampaikan dari hati. Anakku, saya percaya kepadamu. Saya tahu kamu punya talenta. Nah, talenta itu akan dipakai. Saya mengatakan, kalau misalnya ini ya ilustrasi saja. Saya ngomong sama Tuhan Yesus, kalau misalnya saya bisa dipercayakan, saya mau melakukan bagian dari kecil dulu. Saya tahu talenta saya, tapi talenta saya bukan untuk menyampaikan firman, bukan talenta saya untuk apa namanya, bukan talenta saya itu untuk menjangkau jiwa-jiwa, meyakinkan yang lain, karena saya adalah orang politisi muda dulunya. Ya, sedikit banyak menyampaikan itu dengan mimpi, ada misi. Sedangkan gereja itu Kecamatan Rahani berbeda. Tapi saya memutuskan sama istri, mengatakan ya saya siap, karena Tuhan sudah berbicara, karena Tuhan sudah memilih kita. Saya bilangkan sama istri, Tuhan sudah memilih kita, kenapa kita harus menolak? Nah, kalau misalnya kami masih ngobrol ya, Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan? Kayaknya kayak gini ya bahasanya. Lakukan bagianmu, saya yang lakukan perkaranya. Wow, saya tangkap itu. Puji Tuhan, sampai saat ini saya, anak-anak melayani Tuhan. Kami hidup tanpa ada kekurangan sedikit pun, bahkan kami diberkati dalam nama Yesus juga. Puji Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah menjangkau pelayanan yang untuk orang-orang dewasa ke rumah-rumah, mendoakan. Saya punya talenta untuk meyakinkan orang lain, istri punya talenta mendoakan dalam bidang mujizat penyembuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhenti sampai di sini saja untuk memakai talenta kami. Saya, istri, anak-anak juga di Heroes, dia ikut pelayanan anak-anak yang kecil, dia di Kids, IHS Kids, ibadah mingguan. Dia juga tetap ikut pelayanan, luar biasa pertolongan Tuhan. Berbicara bagaimana bagaimana pertolongan Tuhan yang nyata, bagaimana pertolongan Tuhan yang nyata. Wah, pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Setelah kami melewati itu semua, saya pernah berdoa dulu, Tuhan Yesus, saya hanya menyampaikan kalau kami udah berempat tidak mungkin pakai satu motor. Saya bilang, saya ngomong, kami perlu mobil strada, karena saya juga seorang pembisnis, saya harus bekerja dan menggunakan mobil itu. Selain pakai ibadah, mengantar anak ke sekolah, saya juga perlu untuk melakukan bekerja. Puji Tuhan, dijawab Tuhan dan dikasih sangat cepat sekali dikasih. Tuhan jawab doa itu. Strada putih baru plus uang untuk biaya bisnis sebaru saya, Tuhan kasih cuma-cuma. Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Demikian kesaksian yang mau saya sampaikan. Semoga dari perjalanan hidup saya ini, saudara-saudara seiman yang percaya kepada Tuhan, yang mengalami hal yang sama, yang pernah tolong Tuhan ataupun belum ditolong Tuhan, tetap optimis dan percaya, karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nah, kan ada lagunya, kalau waktu Tuhan, waktu yang terbaik, tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu ada pada kita semua. Demikian saya berdoa, Bapa yang memberkati kami, yang menyelamatkan kami, juga akan menjangkau, menjamah Bapak Ibu semua.
kiranya damai sejahtera kita semua melingkupi kita. Haleluya. Amin. Amin. Amin.